Kalau lu lahir dari nol, itu bukan salah lu. Tapi gue pengen kasih tahu di sini, kalau lu mati dengan nol, itu pasti kesalahan lo. Gua di sini ya, lahir sebagai orang ya, yang nggak mulai dengan segalanya. Gue mulai sama seperti kalian, dengan nggak punya apa-apa, bahkan gue harus bayarin orang tua gue di usia yang sangat muda. Itu kalau orang lain bilangnya itu mulai dari minus. Gue adalah bukti bahwa kita dilahirin di dunia ini, itu untuk berjuang, nggak cuman pasrah sama keadaan. Gue percaya bahwa kita sebagai seorang manusia itu bisa merubah yang namanya takdir. Gue ingat waktu gue masih miskin, itu selalu ada rasa minder. Setiap kali gue datang ke restoran, setiap kali gue mau belanja baju aja itu ada rasa minder yang ada di diri gue. Gue lihat menu, ya kan, gue cari, oh makanan yang kira-kira paling murah mana? Bukan yang gue pengen makan. Gue cari makanan yang paling murah, kalau minum itu udah pasti es teh. Gue selalu punya ketakutan waktu gue masih miskin bahwa ketika gue datang ke restoran ini gue bisa bayar atau enggak. Gue selalu orangnya mencoba untuk menghemat apa yang gue punya, gitu. Ketika gue masih nggak punya apa-apa, gue selalu menghemat apa yang gue punya. Gue selalu lihat di sekeliling gue, ya bahkan keluarga gue, orang tua gue sendiri, itu selalu khawatir soal uang. Ya ketika mereka ada perdebatan semuanya segala macam, itu selalu ujung-ujungnya duit. Dan di usia yang sangat muda, waktu itu gue 15 tahun, gue berjanji ke diri gue sendiri dan Tuhan yang di atas, bahwa kalau gue bisa menyelesaikan masalah uang ini, satu ya janji gue adalah gue nggak pengen uang itu jadi masalah lagi di hidup gue. Itu gue tulis di buku gue di paling depan, ya. Gue punya buku mimpi, gue tulis di situ paling depan, gue tidak mau uang itu menjadi masalah lagi di hidup gue sampai gue mati. Kedua, janji gue kepada Tuhan yang di atas adalah ketika gue sudah capai titik itu, ketika gue sudah bebas secara finansial, gue akan bebasin sebanyak-banyaknya, gue akan bantu sebanyak-banyaknya manusia untuk bisa ikut bebas dari jeratan finansial, karena gue tahu seberapa menderitanya. Jadi orang yang secara finansial itu kita tidak bebas. Dan di situ gue bilang gitu, gue berjanji, gue mendingan mati dibanding gue stop untuk mencoba. Jadi kaya itu adalah hak semua manusia menurut gue, bukan cuma sekedar mimpi. Dan jadi kaya itu selalu datang ke mereka yang berani untuk ngambil resiko. Kaya itu tidak pernah datang ke orang yang pecundang. Dan itulah yang gua ambil jalannya di saat gua usia yang sangat muda. Ketika gua 14 tahun ya, gua main game komputer namanya League of Legends. Gua masih ingat sampai sekarang ya, dan kadang-kadang di waktu luang gua sedikit, gua masih main sedikit ya. Itu game yang gua udah main sekitar dari gua umur 14 tahun. Ya waktu gua main game itu, gua coba jadi yang terbaik, lalu gua jadi joki di game tersebut ya. Uangnya gua kumpul sedikit demi sedikit. Waktu itu gua bahkan nggak mampu beli komputer. Jadi yang gua lakukan adalah gua main di warnet gitu. Gue main di warnet ya, cari paket yang paling murah ya, gue latihan di sana, gue dapat uang joki, gue pakai untuk bayar warnet, lalu gue beli laptop bekas ya Acer. Yang gue main itu kalau gue main di rumah karena itu laptop bekas, itu tangan gue sampai panas gitu. Karena gue untuk ngejoki kan lama gitu loh, bisa 5 jam, 6 jam gue main. Itu tangannya sampai panas karena panas sekali laptopnya. Hasil dari situ ya gue tabung pelan-pelan, ya waktu itu gue kumpulin beberapa juta pertama gue, ya setelah gue punya laptop bekas itu, gue pakai, ya gue bisa main di rumah, jadi gue nggak usah bayar warnet, lebih murah, gue kumpulin sampai Rp2.000.000. Rp2.000.000 itu gue pakai untuk gue modal ya, gue modal untuk gue berjualan. Gue jualan minyak rambut, gue jualan pomade ya, mereknya Suavecito waktu itu. Gue jualan sedotan ya, jadi macam-macam gue lakukan di usia yang sangat muda. Gue berani untuk mengambil resiko dari uang hasil jokinya gue pakai untuk jadi pomade. Sementara itu gue pelajarin gitu, seluk-beluknya pasar modal tuh seperti apa. Di saat gue nggak punya uang ya, gue nggak nyalain orang lain ya, gue nggak nyalain kenapa kondisi hidup gue seperti ini, kenapa orang tua gue begini, kenapa misalnya pemerintah begini, gue nggak pernah nyalahin faktor-faktor yang tidak bisa gue kontrol, faktor-faktor yang di luar kendali. Yang gue bisa lakukan adalah apa? Apa yang bisa saya kontrol, yang saya bisa kerjakan hari ini, supaya hidup saya di masa depan bisa jadi manusia yang lebih baik. Gue berjanji gue akan fokus waktu itu untuk dapetin apapun ya, apapun gue kerjain deh, asal lu bisa kasih gue uang, lu mau ngejoki game, mau lu jualan sedotan, gue nggak punya gengsi, mau jualan minyak rambut gue nggak ada gengsi. Gue nge-chat orang buat nge-sales, gue datang pintu, ke kafe-kafe, tanya manajernya ya, dilecehin secara verbal gitu, gue nggak masalah ya, apapun gue lakukan demi uang. Gue muter otak gitu, gimana caranya yang gue jual ini bisa lebih laku. Ketika waktu itu transisi dari Kaskus ke Tokopedia, di situ gue lihat gitu, oh gimana caranya gue bisa iklan di Tokopedia, gimana cara gue bisa jualan gue lebih laku, apa value add yang gue bisa tambah di produk gue, ya. Gue nggak merenung di situ terus gue pasar sambil jualan santai-santai, enggak. Gue mikir terus setiap hari gimana caranya pomade gue ini lebih laku. Oh yang lain cuma jualan pomade harga sekian.
Gimana caranya gua jual harga yang sama, tapi gua kasih gratis sisir. Gue yang pertama menciptakan tuh di Indonesia. Jadi beli pomade gratis sisir itu gua yang bikin, gitu. Akhirnya semua kompetitor contek, gitu. Gue harus inovasi lagi, apalagi nih yang harus dijual. Dari awal gua jualan udah macem-macem gitu. Ketika gua udah mulai besar ya, modalnya gua mulai gulung puluhan juta, ya sampai udah ratusan juta, masuk ke Indonesia, mulai dikerjain gitu kan, karena gua impor waktu itu. Ada beberapa instansi yang datengin gua sampai ke rumah. Semua itu gue lewati, itu di usia yang sangat muda, itu anak 15, 16 tahun. Dan semua hasil keuntungannya ya, kalau orang lain, mereka akan santai gitu, mereka akan santai, mereka akan belanja, gua enggak, ya. Hasil keuntungan yang gua dapat dari gua berdagang, semuanya gua taruh di pasar modal, ya. Semua yang gua punya itu gua investasikan. Jadi gua berdagang dapat uang, ya, gua putar uangnya untuk dagang dapat uang lagi, semua uang yang gua punya gua taruh untuk gua investasikan. Uang sisa gua tuh antara bisa jadi modal untuk bisnisnya lagi ya, atau uang sisanya ya bisa jadi buku gitu kan. Buku gua belajar, jadi investasi, nggak ada uang yang sia-sia gitu. Gua anggap satu uang ya, itu seperti prajurit. Dia harus bekerja untuk cari prajurit yang lain lagi. Hidup gua di saat gua punya income puluhan sampai ratusan juta itu sangat amat hemat, ya. Ketika gua udah dapat uang omset puluhan juta ya, gua waktu masih di bangku SMA, yang gua lakukan tuh gua masih makan nasi telur kecap gitu. 8.000 merek gitu, gua masih ingat sampai sekarang. Antara gua makan nasi telur kecap menu gua cuman 2, nasi telur kecap itu ada di warung dekat sekolah gua, sama gua makan di warteg gitu, ya. Warteg itu pun cuma nasi, orek, sama kuah opor. Jadi gua cuma 2 menunya, karena gua mikir makan tuh bukan sesuatu yang, oh harus dipikir gimana gitu, gua nggak pernah peduli. Sampai sekarang pun kadang kalau gua males, gua cuma suruh office boy gua turun ke bawah ke kantin karyawan ambil makanan yang sama. Gua males sekali mikir otak gua ini dipakai untuk mikir makan mau apa. Gua punya uang puluhan juta ya, gua tuh hidup sangat hemat karena gua mau berinvestasi. Gua tahu ini bibit yang gua bisa tanam untuk masa depan yang rindang, yang akhirnya gua nikmati sekarang. Gua makan di restoran hampir nggak pernah, gua ganti tas nggak pernah. Dari SMP sampai SMA gua pakai tas yang sama, dari SMA itu gua nggak pernah ganti sepatu, ya. Gua nggak pernah jadi orang yang pengen gonta-ganti ini, pengen merasa keren, pengen dilihat orang wah. Karena gue percaya bahwa perubahan itu harus mulai dari lu sendiri, gitu. Kalau diri lu itu nggak ada perubahan yang mau lu rubah tentang hidup lu, itu lu nggak akan jalan ke mana-mana. Kalau lu emang beneran siap, lu mau dari nol mau jadi orang kaya, dari nol lu pengen jadi miliarder, lu harus siap juga dengan pengorbanannya. Bisa nggak lu jualan kayak tadi? Bisa nggak lu hemat semua uang lu untuk masa depan yang lebih cerah? Lu harus siap untuk makan tainya, lu harus siap untuk nggak kebanyakan gaya, gitu. Karena hidup itu adalah perjuangan, ya, dan orang-orang yang berani yang menang. Zaman dulu untuk ibaratnya mengambil peruntungan, kita gampang zaman sekarang tinggal coba berdagang secara online, gampang zaman sekarang, ya. Zaman dulu ketika lu harus jadi pelaut, ya, itu kan kenapa orang jadi pelaut, karena mereka mau cari kehidupan yang lebih layak, ya. Mereka tinggalin daratan, ya, mereka berlayar yang nggak tahu ujungnya di mana. Cuman makan roti yang disebutnya itu ship's biscuit itu keras sekali dan itu pun terbatas gitu. Lu satu orang makan satu sehari, habis itu kalau nggak ada ya udah bunuh-bunuhan di kapal gitu. Zaman dulu orang cari peruntungan harus seperti itu. Sekarang kalian ada informasi, ada internet, ada orang seperti gue yang mau ngajarin kalian seperti ini. Zaman dulu, zaman gue aja beginian tuh nggak ada. Gue ngerasa ketika gue masih miskin, ya hidup gue nothing tulus gitu. Apalagi yang mau gue hilang gitu. Uang udah nggak punya, miskin juga, ya beraniin diri aja gitu. Mau ngapain lagi kalau nggak ngambil resiko, karena gue lebih takut miskin dibanding mati. Lu harus percaya di hati lu bahwa mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok. Ya, mungkin bukan minggu depan, mungkin bukan bulan depan, tapi suatu saat saya akan pasti jadi orang kaya. Karena kalau diri lu sendiri nggak percaya, ya, siapa lagi yang lu mau percaya, gitu. Orang lain kah, emak lu kah, bapak lu kah, belum tentu. Lu harus rela berkorban ya, uangnya disisihkan, nggak dipakai dulu, diinvestasikan lagi, beli buku, beli ilmu. Orang kira jadi miliarder tuh butuh banyak koneksi dari orang tua, butuh modal, nggak ada gitu. Kebanyakan bilioner di dunia, uangnya harta 15 triliun rupiah lebih, itu kebanyakan bikin uangnya sendiri, bukan dari hasil warisan. Rahasianya apa? Gua kasih tahu ya, rahasia jadi orang kaya adalah kemampuan. Orang kan banyak bilang, "Oh, orang kaya itu orang yang begini, orang begitu, orang begini." Gua kasih tahu nih, gua ketemu orang kaya banyak ya, macam-macam. Dari 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun juga ada. Orang kaya itu punya karakter yang sama, ya. Kemampuan ya, untuk menahan penderitaan dalam waktu yang sangat lama. Jadi orang kaya itu udah biasa untuk menderita. Ketika usahanya lagi turun, karyawannya semua harus makan dulu sebelum dia.
Banyak yang kira, "Oh enak jadi orang kaya." Enggak, orang kaya yang kalian lihat hebat itu tadinya persis orang-orang yang mulai seperti kalian, yang mulai dari nol, mulai tanpa apa-apa. Gua itu orang yang bisa menderita dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kalau lu melatih otak lu melatih mental lu untuk lu pikir gitu, hal buruk apa yang paling buruk yang bisa terjadi ke lu, dan ketika hal itu pun terjadi, lu udah biasa aja gitu. Gue orang yang sangat fokus, disiplin, dan juga konsisten. Kalau gue udah set otak gue untuk gue mau sesuatu, gue lebih baik mati dibanding gue nggak dapet itu. Nah ketika tadi ya gue masih remaja, gue bilang, gue janji kepada Tuhan ketika gue itu berhasil, gue akan bantu sebanyak-banyaknya anak muda. Gue pengen semua generasi Z yang ada di Indonesia, Gen Z yang ada di Indonesia, itu kalau bisa bebas secara finansial ya. 74 juta sekian manusia, itu bebas secara finansial. Gua akan bebasin satu generasi muda Indonesia, buat mereka yang mau dengerin gua ngomong apa. Mereka yang mau praktekin apa yang keluar dari mulut gua, percayalah itu pasti berhasil. Gua nggak mau kalian di sini banyak jatuh ke lubang yang sama yang dulu gua jatuh. Gua mau kalian skip prosesnya, ya. Kalian tahu cara nyari uang yang benar gimana, kalian tahu cara berinvestasi yang lebih baik gimana. Nggak perlu lakuin kesalahan-kesalahan sama yang gua lakuin. Gua percaya ya, dalam hati gua, bahwa generasi kalian ini, generasi muda Indonesia ini, akan jadi generasi yang mengubah negara ini, ya. Yang akan mengubah negara ini jadi negara yang maju. Percayalah, setiap tetes keringat kalian hari ini, itu adalah kemenangan untuk esok hari. Jadi jangan pernah berhenti, ya, jangan pernah menyerah. Kalau lu ngerasa hidup lu sedang dalam penderitaan, telan aja. Mau jadi kaya itu memang penderitaan. Nah, salah satu kunci yang kalian bisa ambil dari gua ya, ini yang selalu gua ajarin ke karyawan gua, ke partner gua, semuanya ya. Sukses itu cinta kecepatan. Kecepatan itu sangat penting. Lu perhatikan ya, ini gua shoot di siang hari, malam nanti lu akan udah nonton video ini. Itu adalah namanya kecepatan. Pesawat itu bisa terbang, karena ketika dia mau lepas landas, itu cepat sekali kecepatannya. Dia bisa melawan yang namanya gravitasi. Kalau lu cepat, lu bisa ngalahin gravitasi. Lu cepat banyak yang lu bikin gitu. Gua kasih contoh ya, lu ada ide itu jadi aksinya cepat, bikin. Ide, aksi, cepat ya. Ketika salah, pelajari apa yang salah, ulang lagi, reiterasi lagi. Ide lagi, aksi lagi, ide lagi, aksi lagi. Percaya lu pasti jadi orang kaya. Orang yang penakut ya, defensif, ngerasa, "Oh ini hanya untuk hari ini aja." Orang yang penakut ya, pecundang, defensif, itu tidak akan pernah menang di hidup. Hidup ini akan reward orang yang nyerang terus di hidup. Dunia ini suka dengan orang yang cepat dan berani, ya. Sekarang gue syuting sama kalian, habis ini gue ada meeting, malam gue pergi, sore gue pergi lagi, malam gue pergi lagi. Cepat gitu, ada hal A, B, C, D, E, selesai harinya. Nggak banyak yang ditunda-tunda. Banyak yang nanya, "Apa sih yang gue lakuin tuh kalau gue lagi capek, kalau gue lagi rehat?" Jawabannya tidak ada yang gue lakuin. Gue lakuin hal yang sama. Ketika hidup gue itu cepat, ya kan, gue syuting, gue meeting, gue ketemu orang lagi, gue ada kerjaan lagi, gue ke kantor yang lain lagi. Itu nggak bisa dikejar gitu loh. Sama yang namanya, oh orang ada depresi gitu, itu nggak bisa dikejar. Karena guanya cepat gitu, hidup gue cepat. Buat yang tanya, gimana caranya gue itu ngatur work life balance? Gue kasih tahu, nggak ada yang namanya work life balance di hidup gue. Gue itu orangnya semangat ya, jadi ketika gue ada satu visi, gue ada satu tujuan yang gue lihat. Ini kan gue pengen bebasin 74 juta ya manusia di Indonesia, generasi Z ini, untuk gimana caranya mereka bisa, "Yuk kita bareng-bareng bebas finansial." Ini tujuan yang sangat sulit gitu. Ketika gua ada tujuan ini yang gua lihat, setiap hal yang gua lakukan tuh arahnya ke sana, gitu. Ketika gua malam gua mikir, gimana caranya gua majuin 74 juta manusia. Bangun pagi gua pikir lagi, gimana caranya gua bisa bebasin 74 juta manusia ini bebas finansial. Gua semangat gitu. Gua ada tujuan hidupnya, ya. Kalau tujuannya cuman sekedar, "Oh gua mau jadi orang lebih kaya lagi," mah gua udah bisa pensiun dari kapan-kapan. Tujuan gua jauh lebih besar. Jadi ketika lu tanya work life balance gua, tidak ada. Apapun yang gua lakukan, saat gua lagi ngapain pun, itu yang gua selalu pikirin. Gimana caranya kalian semua yang di sini ya, ini bisa jadi penerus-penerus gua. Gimana caranya mulut gua ini bisa didengerin sama kalian, kalian sebarkan ke teman-teman kalian lagi, lebih banyak yang tahu ini, lebih banyak jadi anak-anak muda yang berhasil, lebih sedikit orang yang nonton konten-konten sampah, lebih sedikit orang Indonesia yang otaknya tercemar sama berita nggak penting, lebih banyak kalian yang nggak fokus gitu dengan sosial media yang nggak penting, kalian stop sama sekali pakai sosial media, kalian kerja, kalian fokus. Gue di sini adalah orang yang pengguna sosial media, tidak. Gue bukanlah pengguna sosial media, gue sangat jarang pakai sosial media. Gue adalah kreator, gue bikin sesuatu di sosial media.
Gue bukan penikmat TikTok, gue bukan penikmat YouTube. Informasi yang gue terima, itu biasa gue cari antara dari buku-buku klasik yang sudah ditulis lama, atau mentok kalau YouTube cuman podcast paling sama orang-orang paling kaya di dunia. Selain 2 itu tidak ada yang gue konsumsi. Oh, ada orang mau joget-joget, ya silakan dia joget-joget, gue nggak mau lihat. Jadi kalau kalian tanya apakah gue bahagia, gue hidup sangat bahagia. Gue bangun pagi udah tahu tujuannya apa, gue siang ini udah tahu tujuannya apa, sore gue tahu tujuannya apa, malam gue tahu tujuannya apa. Gue tuh tipenya gue kompetitif ya. Gue dari dulu gue jualan pomade ya, gue akan bangun lebih dulu dari lu, gue akan kerja lebih keras dari lu, gue akan kerja lebih lama dari lu, gue akan kerja lebih pintar juga dari lu. Mungkin kompetitornya lebih besar gitu kan. Mungkin nggak besok, nggak minggu depan, nggak bulan depan, tapi suatu saat gue pasti bisa kalahin. Tapi gue juga nggak pernah ngejar hidup itu untuk, "Oh gue pengen jadi bahagia di hidup," nggak pernah gue kejar ya. Karena kalau lu kejar bahagia, bahagia kan di atas. Berarti ada yang namanya kesedihan nih di hidup lu, ya. Gue ngincernya tengah-tengah aja gitu. Nggak perlu bahagia, nggak perlu sedih. Kalau lu ngincer bahagia pasti ada momen lu sedih gitu. Lu cari momen di mana lu titik tengahnya, di mana gue sebutnya damai. Gue damai setiap hari, oke, saya dilahirkan di sini, ya. Gue pengen bebasin generasi muda secara finansial, karena gue dibebasin gue ngerasanya, ya. Dan gue berhasil buka rantai gue sendiri, gue pengen buka semuanya rantai kalian. Mau itu ada banyak yang nggak suka, ada setan-setan di luar sana yang nggak suka, gue nggak peduli, gitu. Makanya kalau ada yang tanya gue, "Oh kalau ada orang yang ngomong begini tentang lu, ada yang fitnah lu begini, apa kalau sedih?" Enggak, karena gue nggak pernah nyari bahagia atau sedihnya. Gue nggak peduli, gue punya tujuan yang sama gitu, ada setan-setan yang fitnah gue, ada setan-setan yang mau ngejatuhin gue, ya ada orang-orang lain ya, biarin toh mereka dalam jangka waktu ya, skala waktu mereka jadi sampah semua ke depannya. Gue percaya ya ketika generasi baru ini gue pimpin ya, anak-anak seperti kalian semua ini dengerin gue, kita bisa bikin banyak nanti ya. Kan gue mulai tuh dari sekolah ya, dari paling bawah ya, kita mulai dari TK, SD, SMP. Gue pengen kalian udah nggak harus mikir gitu, untuk makan besok tuh bagaimana. Nggak harus mikir bahagiain orang tua tuh besok gimana. Supaya otak kalian ini ya, keluar dari yang cuman jangka pendek, kalian bisa mikirin masa depan. Kalian bisa mikirin, "Oke, kita mau bangun ini jadi apa?" Gitu, negara ini mau dibangun jadi apa. Biar kalian semua bisa cari pekerjaan yang layak gitu. Kalian bisa fokus jadi yang terbaik di satu hal, di mana dunia ini butuhin skill kalian. Itu kenapa gue lawan sistemnya ya, sistem sekolahan yang gue bilang itu membikin anak-anak ini ya, jadi budak yang otaknya nggak bisa berpikir kritis. Dia diajarin, "Oke inflasi itu baik." "Oh iya iya aja ya inflasi baik ya, uang gua digerus karena dicetak lebih banyak uang itu bagus ya," gitu. Ketika lu jadi anak muda yang lu kerja keras nih, lu kerja keras dan lu cuma nabung di rekening lu, dan lu percaya di otak lu bahwa inflasi itu baik, semua orang yang lain ya, yang mereka belinya aset, mereka belinya properti, mereka belinya saham, mereka belinya Bitcoin, bahkan mereka belinya orang-orang tua itu bahkan belinya jam tangan, mereka jadi lebih kaya sedangkan lu yang nabung uang di rekening lu, ya, itu minus terus 10% per tahun. Lu akan kerja keras sampai lu tua, ya, ketika lu tua nanti, ya, udah mau pensiun bingung, "Oke, gua nggak punya tabungan." Ya karena lu tidak berinvestasi gitu. Lu kalau udah dikasih tahu sama orang ya, jangan keburu lu nabrak dulu baru lu sadar, ya. Lu pernah lihat kan mungkin mobil itu ugal-ugalan gitu kan di jalan. Udah hampir ketabrak dia, lewat, tapi akhirnya nabrak juga. Jangan jadi mobil yang kayak begitu. Lu udah tahu kalau lu ugal-ugalan, kemungkinan lu nabrak tuh tinggi. Jangan nanti udah tua ya, hidup lu ibaratnya udah nabrak nih, lu baru sadar, oh dulu lu pernah nonton gitu, channel ini, terus lu nyepelein ya, lu mencemooh kayak orang-orang sampah lainnya, ketika lu tua entar lu sadar, "Oh iya sial hidup gua." Udah nabrak lu. Akhirnya lu harus minta-minta duit gitu sama temen lu, sama keluarga lu. Apakah itu hidup yang lu mau? Apakah lu pengen ngelihat diri lu jadi orang yang seperti itu di masa depan? Lu mau kerja udah nggak ada kerjanya, semuanya udah diganti robot. Semuanya udah pakai AI, kerja fisik pun udah nggak ada, udah humanoid robot semua. Optimusnya Tesla udah jalan di mana-mana. Ketika itu kejadian, lu baru ingat, ada yang pernah ngajarin lu semua ini tapi lu cemooh. Ada orang yang ngajarin investasi, dia skeptis. Dengan pikiran yang sangat dangkal dan terbatas itu dia bilang, "Oh orang ini scammer." Kenapa gua ngomongnya ke Gen Z, 74 juta orang ini? Karena gua ngerasa ini generasi yang belum telat. Yang udah tua biarin lah gitu. Mereka mau cemooh biarin lah, mereka udah habis bentar lagi. Tapi kalian ini ya, kalian ini bakal ngubah semuanya. Kita-kita ini yang bakal ngubah semuanya. Itulah kenapa gue ngomongnya spesifik sekarang. Gue nggak peduli lah generasi yang lain. Mungkin ada yang bebal gitu, merasa paling pintar silahkan. Tapi untuk kalian 74 juta ya,
warga negara Indonesia yang masuk kategori tadi. Dengerin gitu, belajar, kita kerja keras, bermimpi gitu. Oh kita mau jadi saintis biotek nomor satu. Oh gue pengen belajar aerospace engineering biar bisa bikin roket nanti. Bermimpilah gitu. Oh nanti gue mau ciptain energi yang baru dengan energi fusion. Oh nanti gue pengen coba untuk jadi orang yang berhasil bikin quantum komputer. Oh gue pengen jadi researcher AI yang ternama nanti di dunia. Gue pengen belajarin teknologi blockchain supaya nanti sistem perbankan itu bisa gue bikin ulang gitu, infrastrukturnya. Jangan malu gitu. Jangan ngerasa, "Oh itu terlalu masa depan." Enggak gitu. Itu akan datang, masa depannya ini akan datang ke depan lu, lebih cepat dari yang lu bayangin. Dan ketika nanti ya lu nyampe ke tujuan lu ya, let's say lu pengen jadi miliarder, lu pengen jadi orang kaya. Ketika lu sampai ke tujuannya, perjalanannya yang lu akan ingat gitu. Dan ketika lu udah sampai, ya gue pengen kalian melakukan sumpah yang sama. Yaitu kalian bantu lagi generasi berikutnya, kalian bantu lagi sebanyak-banyaknya orang yang bisa dibantu. Jangan jadi orang kaya yang cuman ngokop duitnya, serakah gitu. Kalian harus jadi orang yang ketika sudah dikasih titipan sama Tuhan yang di atas, kalian bagikan gitu. Kalian nggak cuman bagikan hartanya, tapi kalian bagikan juga ilmunya. Buat yang remehin misi gua ya, buat orang-orang yang pengen ngejatuhin gua dan mau ngejatuhin misi gua untuk mencerdaskan satu generasi Indonesia. Gue cuma mau kasih tahu ke lu ya, lu bisa tanya nanti partner-partner usaha gua, seberapa keras dan seberapa gila gua bekerja, ya. Gue adalah manusia yang nggak pernah lupa, ya. Gua inget semua orang ya yang pernah coba untuk ngejatuhin gue itu gue inget satu satu by namanya. Lu kalau lihat trajektori gue, umur 25 gue jadi manusia yang seperti ini, harusnya lu mikir 20 tahun lagi gue jadi manusia yang seperti apa. Dan gue nggak akan bales untuk orang seperti itu, biarkan saja, ya. Tapi gue nggak akan bekerja sama lagi dengan orang seperti itu. Karena balas dendam yang terbaik adalah lu jadi saking suksesnya, mereka pun nggak bisa kecuali mereka harus ngejilatin kaki lu. Gua akan tenggelemin mereka semua itu kayak sampah di pinggir jalan yang nggak ada artinya. Semua yang gue bangun ya, kalian lihat Timothy yang sekarang, ini semua ini hanya permulaan, ya. Ini baru permulaan dari apa yang gue mau kerjakan sebenarnya. Ini masih ibaratnya fondasi dari apa yang gue pengen bikin. Langkah pertama ya bebasin nih kalian semua dari finansial. Sadarin kalian ya, kerja yang keras, kerja yang pintar, kerja lebih keras dari semua yang kompetitor kalian. Janganlah berhutang, berinvestasilah dengan baik, nikmati prosesnya yang panjang. Jangan lupa untuk bermimpi. Karena kalian harus ingat ya, takdir kita semua adalah untuk bebas dari yang namanya kemiskinan. Seperti biasa ya, gue akan tunggu kalian di puncak bukitnya. Dan nanti suatu saat kita akan bangun sesuatu yang hebat untuk negara ini. Untuk beberapa dari kalian, mungkin ya cuma 5 sampai 10 dari kalian yang nanti akhirnya bisa bekerja sama dengan gue. Sampai jumpa di video selanjutnya.